Oh iya, Pak. Bentar, Pak. DPR, Pak. Ya. Selamat pagi seluruh kota di Indonesia. Saya tidak akan menyampaikan terlalu panjang. Saya ingin menyampaikan salam hangat Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Salam hangat dari beliau dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh komunitas yang jumlahnya tidak kurang dari 800 komunitas hari ini bersama-sama kita melakukan gotong royong gerakan kebersihan, dan kita bersama-sama juga diinisiatifkan oleh masyarakat dengan pendampingan masyarakat madani untuk mengurangi penggunaan plastik dengan cara tidak boleh gratis lagi untuk pakai kantong plastik. Itu pesan yang paling penting, dan dengan demikian juga pemerintah kami memfasilitasi dan mendukung, dan pesan Bapak Presiden untuk semua kota, pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, seperti tadi yang disampaikan oleh Wagub DKI, kita lakukan pengurangan dan penanganan sampah. Saya kira itu pesan pentingnya, dan kita juga sekarang dengar sedikit-sedikit pesan dari Pak Ferry Mursidan, dari Pak Teten Mas Duki, dan dari Pak Emil Salim. Deklarasi Hari Peduli Sampah 21 Februari 2016. Pemerintah berkomitmen dalam terwujudnya Indonesia bersih sampah 2020. Pertama, mendorong seluruh masyarakat membudayakan 3R dengan mengelola sampah dimulai dari diri sendiri. Dua, mengubah cara pandang masyarakat modern bahwa sampah adalah sumber daya yang berguna dan bermanfaat. Tiga, mengurangi timbunan sampah dengan target sampah terolah 3R minimal sebesar 20% pada tahun 2019. Empat, menurunkan emisi gas buang, menurunkan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari sektor sampah sebesar 6% sampai 2020. Kelima, membangun kerjasama strategis pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah sampai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jakarta 21 Februari 2016, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Mangara Pardede. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangannya meriah. Dan itu dia perwakilan dari pemerintah, yaitu Bapak Mangara Pardede. Untuk pertama kita akan sapa dari Bandung, Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil, tepatnya berlokasi di Dago. Kita akan lihat ya. Baik, kita akan lihat bagaimana situasi di sana. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, salam dari Bandung. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak? Terdengar jelas Bapak. Selamat pagi Bapak Ridwan Kamil. Bagaimana situasi di sana Bapak? Alhamdulillah sangat meriah. Ibu Menteri Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Di Bandung sangat semangat hari ini, semua bergerak dalam memperingati Hari Bebas Sampah. Juga kita alhamdulillah melaporkan kalau di Bandung kita sudah punya Perda, Perda Peraturan Daerah untuk mengurangi penggunaan sampah, Perda tahun 2012, sehingga dengan momentum ini kita akan menegakkan lebih keras, lebih maksimal agar sampah dari plastik ini bisa berkurang drastis
melalui peraturan daerah yang menjadi dasar hukum kami di Kota Bandung. Berikutnya kami juga sudah punya Terima gerakan kasih. pungut sampah, Bu. Hari Senin, Rabu, Jumat di seluruh sekolah-sekolah, kantor-kantor, anak-anak, orang-orang dewasa mengambil sampah di radius 100 meter dari lokasi sekolah dan kantor. Sehingga alhamdulillah dalam 2 tahun Kota Bandung jauh lebih bersih, dan tahun lalu setelah 17 tahun kami bisa meraih Piala Adipura lagi, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan suatu hari Adipura itu bukan lagi prestasi tapi menjadi budaya hidup atau kebiasaan, karena bersih itu adalah kebutuhan. Kira-kira itu, Ibu. Mohon petunjuknya dan kita akan Pak follow up. Wali. Ya. Terima kasih. Saya kira Bandung juga termasuk nanti 22 kota yang akan melaksanakan plastik tidak gratis, dan terima kasih sudah ada perdanya. Terima kasih juga sudah bersama-sama masyarakat hari ini, dan Pak Wali, mudah-mudahan bisa seterusnya ya kita lakukan budaya bersih sampah dan kurangi sampah plastik. Terima kasih Pak Wali Kota. Bandung semakin cantik. Terima kasih, Ibu Menteri. Mungkin Pak Jarod ingin menambahkan, Bapak Jarod ingin menambahkan, mungkin menyapa Bapak Ridwan Kamil dari Bandung. Ya, selamat untuk Bandung yang nanti bersama-sama dengan Jakarta dan 22 kota yang lainnya untuk membuat gerakan stop pemberian kantong plastik gratis. Setuju, Pak Wagub. Alhamdulillah. Ya. Kita juga sudah berhitung, Ibu Menteri, jika kita melakukan kegiatan membeli kantong plastik ini alias tidak gratis, kita bisa menghemat atau menghasilkan nilai ekonominya sebesar 1 miliar per hari, Bu. Bayangkan kalau dikalikan 360 hari, ada 360 miliar dari membeli plastik ini yang bisa kita jadikan truk sampah, menolong orang-orang miskin seperti Pak Emil Salim tadi sampaikan, bisa untuk membuat pembangkit listrik skala lingkungan berbasis sampah, pabrik daur ulang dan sebagainya. Jadi saya kira ini ada nilai ekonomi yang luar biasa, menjadi sebuah strategi kita di masa depan, mengurangi sampah secara maksimal, juga punya nilai ekonomi untuk kebermanfaatan kepada masyarakat. Saya kira itu pesan dari Bandung, Bu. Terima kasih, kita kompak Terima bersama kasih. 22 kota lainnya. Terima kasih inisiatif Bandung dari Pemda dan dari masyarakat. Terima kasih. Terima Bandung kasih juara, Wali Bu. Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil. Yeay, Bandung juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puja, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara peresmian uji coba pemberlakuan kantong plastik tidak gratis. Mari kita belanja cantik tanpa kantong plastik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali acara mari kita simak bersama sambutan dari Sekjen Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo kepada yang terhormat Bapak Haji Solihin. Sampurasun. Alhamdulillah, yang terhormat Wali Kota Bandung, Bapak Sekda, Kepala BLH, juga kepada Pak Dandim, wabil khusus kepada klien Superindo yang telah menyiapkan ruangan yang begitu luar biasa persiapannya. Terima kasih, dan rekan-rekan APRindo yang lainnya serta masyarakat Kota Bandung. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia yang saat ini bersepakat untuk mengurangi kantong plastik dengan berbayar. Seperti yang dicanangkan oleh Ibu Menteri bahwa tahun 2020 Indonesia khususnya bisa bebas dari sampah. Untuk itu, ide-ide kreatif untuk mengurangi sampah khususnya kantong plastik ini sangat-sangat ditunggu. Ya.
Dan hari ini Kang Emil tentunya dengan upaya-upaya ke depannya, saya pikir Bandung bisa menjadi contoh untuk bisa mengurangi sampah yang sekarang ini terlalu banyak, dan ke depannya Bandung akan menjadi pelopor daripada pengurangan sampah. Aprindo sebagai asosiasi retail yang beranggotakan para retail di Indonesia tentunya sangat mendukung program ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, hidup Bandung, juara Bandung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan kampanye tunggal Wali Kota Bandung sekaligus meresmikan uji coba kantong plastik berbayar. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil, kami silakan. Kasihan pada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, seluruh para pejabat yang hadir dari Aprindo, Pak Sekda, Pak Dandim, dan seluruh jajaran, dan tuan rumah juga Superindo. Atur nuhun, ini tempat dari masa kecil saya, Pak, sering belanja di sini sampai sekarang tidak berubah. Juga hadir di sini warga dan anak-anak kita yang sedang status pelajar juga hadir. Hari ini hari istimewa, kita harus semangat ya. Jadi kalau orang Bandung itu harus punya energi yang maksimal, itulah energi juara. Energi juara itu diminta 2 ngasihnya 3, diminta 5 ngasihnya 10, kira-kira begitu. Disuruh kerja 1 jam, kita ngasih 2 jam. Kita GPS Senin, Rabu, Jumat, ada yang tiap hari dan seterusnya. Itulah semangat Bandung juara yang harus kita punya. Bandung ini adalah kota kita yang hari ini jumlah penduduknya sangat banyak ya. Penduduk kota Bandung 2,5 juta, 60% di bawah 40 tahun. Makanya jomblonya paling banyak se-Indonesia ya. Ngomong jomblo mas ada riwayatnya. Sampahnya, nah Bapak Ibu anak-anakku sekalian tolong dengarkan. Sampah kita terlalu banyak. Sampah kita setiap hari 1.500 ton sampah. Jadi saya titip mulai sekarang jumlah 1.500 ton per hari yang terlalu banyak ini harus kita kurangi. Caranya adalah jangan datang membeli sesuatu, belanja, menambah sampah lagi, kira-kira begitu. Ingat rumusnya, ingat teladan dari nenek kita zaman dulu. Nenek kita zaman dulu kalau belanja bawa tasnya sendiri. Tuh. Jangan karena dunia semakin modern, dunia semakin nyaman, kita semakin manja. Jadi ingat pesan Pak Wali, ikuti teladan nenek-nenek kita dulu, kalau belanja bawa tas belanjaan sendiri. Dan orang Bandung itu jangan disuruh baru melakukan kegiatan. Saya masih suka menemukan orang-orang Bandung misalkan di Asia Afrika, di alun-alun, dia duduk, ada sampah di sebelahnya, saya tanya, tolong deh ambil sampahnya. Masih ada yang jawabannya, Pak ini bukan sampah saya, gitu. Kalau cinta Bandung, jawaban kita tidak begitu. Mau sampah kita atau bukan dari kita harus ambil, kita harus buang ke tempat sampah yang terdekat. Setuju? Bangsa kita harus ikut seperti bangsa Jepang. Di Jepang jarang ada tempat sampah. Apakah mereka tidak mampu membuat tempat sampah di kota, di jalan? Bukan. Di Jepang itu kenapa tidak banyak tempat sampah? Karena semua tempat sampah ditaruhnya di rumah. Jadi kalau di jalan nggak ada tempat sampah, orang Jepang bawa sampahnya di sakuan heula, masukin ke tas dulu, baru buang sampahnya di rumah, kira-kira begitu budaya.
Jadi di kita juga jangan komplain, kita perbanyak sampah. Tapi suatu hari bangsa kita harus jauh lebih disiplin seperti bangsa Jepang itu. Bapak Ibu, saya sampaikan data ya. Dari seluruh anggota Aprindo ini, setahun bisa 300-an miliar rupiah hanya untuk biaya plastik. Bayang ya, 300 miliar kalau dijadikan Triseda, 300 miliar per tahun dijadikan masjid, 300 miliar per tahun jadi puskesmas, jadi sekolah, menolong orang miskin dan lain sebagainya. Alangkah indahnya kota Bandung dan dunia ini dengan cara-cara seperti itu. Jadi khususnya kepada anggota Aprindo, saya sampaikan mohon ada komitmen agar plastik yang nanti dibeli oleh masyarakat karena tidak memungkinkan bawa sendiri misalkan, jangan dimasukkan cash flow-nya sebagai income, tapi itu hanya ditabung oleh Aprindo, minimarket, pasar untuk dikembalikan menjadi program tanggung jawab sosial lingkungan. Masalah jadi apa? Mari kita bicara. Saya juga belum tahu. Jadi karena kantong kresek atau plastik di toko-toko ini masuk ke dalam biaya produksi dan harga jual, kira-kira begitu. Jadi kalau ada tambahan ini, saya titip jangan sekali-kali secara etika moral menjadikan biaya dari masyarakat ini sebagai income dari perusahaan. Mari kita kembalikan menjadi program kemasyarakatan. Kalikan ke seluruh tahun dalam setahun Indonesia, ke seluruh Indonesia, itu nilainya kurang lebih 300 sampai 360 miliar. Luar biasa besar. Saya baru pulang dari Jepang, tanda tangan MOU, ada 2 proyek besar yang akan disiapkan. Tahun ini kita mulai program biodigester raksasa, ya, di mana sampah-sampah akan masuk ke sebuah ruangan raksasa, dimakan oleh bakteri, menjadi listrik atau gas dalam skala besar. Kedua, tahun depan kita target, saya ingin titip ke Pak Sekda, tahun depan di Bandung ada pabrik recycle. Ya, jadi semua plastik masuk ke ruangan itu, dihancurkan, keluar lagi sudah jadi barang-barang yang siap dipakai. Di Jepang sudah biasa. Di Jepang orang memilah sampah sampai 8 jenis. Kita memisahkan 2 saja antara organik dengan non-organik susah. Di Jepang mah 8. Ada metal, ada kayu, ada plastik, ada apa-apa gitu. Yang ke-8-nya ada mantan. Mantan juga di-recycle ya. Mantan plastik maksudnya menjadi plastik lagi. Jadi ada 8. Kita susah nyusulnya, minimal hiji. Makanya saya ingin Bandung menjadi kota pertama tahun depan yang punya pabrik fasilitas recycle di Indonesia. 2017 saya titip Pak Sekda, Pak Hikmat, BPLH, ya, Pak Denny, Pak Dirut PD Kebersihan, kita bikin pabrik recycle plastik. Dari botol plastik dihancurkan, diolah jadi botol plastik yang siap pakai lagi. Bayangkan ini oleh Suprindo, oleh Alfamart dan semua anggota-anggota di sini, ya, Dayomat dan lain-lain. Jika plastik-plastik yang dijual dengan kampanye, hey konsumen, kembalikan lagi semua sampah plastik ke toko kami beli. Nanti kita drop oleh sebuah sistem ke pabrik recycle itu, hasilnya dibeli lagi oleh Aprindo untuk jadi apapun juga. Itu baru juara, ya. Kita menolkan siklus ekologinya, kira-kira begitu. Jadi ini kita berpikirnya agak jauh ke depan, oke? Jadi suatu hari nanti, saya akhiri ya, suatu hari nanti kalau kita di rumah, kita sudah milah-milah sampah. Kita sudah titip ke PD Kebersihan, tolong seperti Makassar bank sampahnya, via SMS. Setelah kita pilah di rumah, kita SMS,
Bang sampah, ambillah sampah saya. Datang petugasnya, ambil sampahnya, dikasih duitnya. Dari situ sampahnya masuk ke 3R, pabriknya. Dibeli oleh semua minimarket dan pasar. Itu siklusnya. Tiap hari Senin, Rabu, Jumat, semua gerakan pungut sampah. Ya, semua buang sampah dan sebagainya. Sehingga suatu hari yang namanya Adipura tidak harus menjadi sebuah prestasi istimewa lagi, karena Bandung harus langganan Adipura, karena kebersihan adalah kebutuhan dan kebersihan adalah ciri-ciri orang beriman. Anadofatu minal iman, kira-kira begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini, kepada Aprindo khususnya, bersama semua toko-toko dan semua minimarket dan semua institusi yang terlibat, kepada komunitas-komunitas, karena Bandung adalah kota komunitas, jumlah komunitas di Bandung terbanyak di Indonesia, lebih dari 5.000, kepada para pejabat yang menjadi pemimpin-pemimpin di wilayah, pada ibu-ibu yang juga pemimpin di sektornya masing-masing, pada DIM dan lain-lain juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita mulai hari ini budaya baru, jangan belanja dengan meminta kantong plastik, belanjalah dengan kantong belanja sendiri, kalaupun terpaksa kita beli, dan itulah menjadi sebuah kebudayaan baru di Kota Bandung menuju Indonesia bebas sampah 2020, kira-kira begitu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, program plastik berbayar ini secara resmi saya buka dan resmikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mohon berkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk tetap tinggal di tempat, karena selanjutnya acara pemberian penghargaan yang diberikan atas upaya pengurangan penggunaan kantong plastik yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Bandung. Kepada yang pertama, perwakilan dari Aprindo, kepada Bapak Haji Solihin, disilakan untuk maju ke depan. Dan yang kedua akan diserahkan pula kepada perwakilan dari Circle K, kepada Bapak Gunawan Indro, disilakan untuk maju ke depan. Dan yang ketiga kepada perwakilan dari Superindo, kepada Bapak Wirawan Winarto, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik, dan yang keempat kami berikan juga penghargaan kepada perwakilan dari Superindo Jabar, Bapak Hendri Hendarta. Baik, ini merupakan wujud penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung atas upaya pengurangan penggunaan kantong plastik. Dan dengan program plastik berbayar, mari kita lakukan penanganan dan pengurangan sampah. Baik, dan untuk selanjutnya mohon berkenan untuk tetap tinggal di tempat karena akan dilaksanakan sesi foto bersama. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung. Langsung Selamat datang di Superindo. Sini Pak. Silakan Mas. Ini. Oh iya. Kita promosi untuk menyambut momen sampai harganya jadi harganya beda-beda, maksudnya apa? Harga normalnya turun Rp2.000 per pieces. Oh. Ya,
Ya, yang pertama kita menyambut baik program nasional plastik berbayar ini karena Bandung sendiri satu-satunya kota yang sudah punya Perda pengurangan plastik, Perda nomor 17 tahun 2012. Jadi dengan begini kita sudah satu langkah lebih maju, kita akan tegakkan peraturan dan sekarang kuncinya ada di edukasi. Saya akan banyak menghimbau program-program edukasi agar masyarakat yang keren itu justru tidak membeli kantong plastik. Yang keren itu bawa kantong belanja sendiri. Tapi kalau kelupaan atau kepepet baru membeli dengan nilai-nilai yang nanti disepakati berapa gitu ya. Minimal Rp200 kalau keresek, tapi kalau tiap toko ini punya polisi sendiri, bisa menjual seperti yang di Superindo misalkan sekitar Rp4.000-an, Rp6.000 sampai Rp4.000. Nah, mudah-mudahan menjadi budaya orang Bandung mah kayak zaman dulu lagi ya, ke toko belanja dia bawa kantong sendiri, kira-kira begitu. Nah, kita akan menggerakkan ini sampai Juni, kita lihat, kita review, mudah-mudahan menjadi sebuah budaya baru. Tadi sudah kita hitung ya, dari satu brand saja hampir 100 miliar per tahun biaya untuk produksi kantong plastik. Kalikan berapa brand dari minimarket bisa sampai 300-400 miliar kurang lebih setahun hanya untuk memproduksi plastik. Kan kalau diubah dana itu untuk masyarakat, untuk sosial, untuk CSR kan jauh lebih baik ya daripada memanjakan konsumen dengan kantong-kantong plastik. Jadi saya kira itu yang kita dukung dan mudah-mudahan di Bandung lebih cepat dan target 2017 kita juga ingin membangun pabrik recycle dari plastik menjadi plastik lagi. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong inspirasi datangnya dari Jepang. Saya kira itu. Ya, kalau bulan Juni tidak ada keberatan dari masyarakat dan lain, bisa kita naikkan atau bagaimana? Karena dulu kemarin diskusinya kan antara 200 sampai 500 rupiah. Pak, dari 1.500 ton itu yang plastik ada berapa sih, Pak? Dari 1.500 ton itu sekitar 20% sampah anorganik, dari 20% hampir dominasinya plastik. Dan kalau kita lihat ya, laporan yang bikin banjir-banjir, hampir semua sampahnya itu keresek. Kalau yang untuk pabrik itu lahan sama investasi? Lahannya nanti sudah ada, sedang dihitung lah. Nanti saya kabari ini baru visi aja. Kalau yang dari Jepang gimana Pak kabarnya? Yang hasil Itu, Jepang gimana Pak? jadi hasil dari Jepang saya udah MOU dengan kota Kawasaki. Kota Kawasaki itu kota yang paling canggih dalam pengelolaan lingkungan hidup. 30 tahun lalu karena industri dia kota polusi ya. Nah sekarang menjadi kota yang salah satu yang paling bersih, paling jernih. Nah di sana itu pabrik 3R-nya ada skala kecamatan, ada skala kota. Maka kita mau belajar. Mudah-mudahan nanti ekspertnya akan datang sekitar awal Maret. Kita akan survei lokasi. Kalau lancar 2017 kita punya pabrik 3R selain PLTSA yang nanti kita kembangkan dengan biodigester. Kita implementasikan Yang 20 ton dulu. Yang 20 ton. Yang percobaan dulu. itu berarti mengurangi sampah per hari 20 ton saja. Bukan mengelola sampah yang biasanya dibuang ke TPA, sekarang dikelola sendiri menjadi nilai ekonomi. Maksimal untuk itunya Pak, berapa ton Pak? Dari yang 20 ton itu 20 ton per hari? Ya 20 ton per hari, saya tes nanti di wilayah dulu. Lokasi jauh ya Pak ya? Gimana Pak nanti? Karena lokasi kemungkinan di Pasir Impun atau di Gede Bagi juga. Ya, Memakan lahan berapa Pak untuk biodigester? nggak sampai sehektar, kalau 20 ton.